Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Salsabila dengan NIM 1020225000059 dari kelas SI 4909. Pada hari ini, saya akan menjelaskan apa itu manusia dalam perspektif Islam. Pernahkah kalian berpikir sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia, makhluk yang berjalan di bumi, berpikir, merasa, dan berbuat. Namun, di balik tubuh dan akal, ada makna tersembunyi bahwa manusia bukan hanya sekedar ciptaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan yang istimewa. Ia bukan hanya penghuni bumi, tetapi juga pemakmur dan penjaganya. Allah menciptakan manusia dari tanah, sesuatu yang sederhana, rendah, dan fana. Namun, dari unsur yang sederhana itu, Allah meniupkan ruhnya, memberikan kehidupan dan kehormatan yang luar biasa. Seperti dalil pada Al-Quran yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawahun wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afiyata kalilamma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia bukan hanya jasad, tetapi juga ruh yang berasal dari Allah. Kita membawa bagian dari keagungannya, dan karena itulah kita diberi akal, hati, dan kehendak yang bebas. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Hal itu disertai dengan tanggung jawab untuk memilih jalan yang benar, menjadi hamba yang taat, dan bukan menjadi hamba pembawa hawa nafsu. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dua peran utama. Yang pertama, sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah yang tunduk dan taat. Lalu yang kedua, sebagai Khalifah fil ard, yaitu pemimpin dan penjaga bumi. Sebagai hamba, manusia harus beribadah dan mematuhi perintah Allah. Lalu sebagai Khalifah, manusia harus menegakkan keadilan, menjaga lingkungan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlaqi, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah inti dari tugas manusia, yaitu memperindah dunia dengan akhlak yang mulia. Karena tanpa akhlak, ilmu dan kekuasaan bisa berubah menjadi bencana. Menjadi manusia berarti menerima amanah. Amanah untuk menjaga bumi, menegakkan kebenaran, dan membawa manfaat bagi sesama. Seperti pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kulkum rawni wa kulkum mas'ulun an rawiyatihi, yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Setiap keputusan, sekecil apapun, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itulah sebabnya, manusia dalam Islam bukanlah makhluk bebas tanpa arah. Kita hidup untuk tujuan yang besar, bukan sekedar mencari kesenangan dunia, tetapi untuk menunaikan amanah dari Sang Pencipta. Namun, hari ini banyak manusia lupa pada jati dirinya. Kita sibuk mengejar harta, jabatan, dan pengakuan, hingga lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yang berbunyi, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan sejati hidup kita, yaitu beribadah, mengenal Allah, dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Manusia dalam perspektif Islam bukan sekedar makhluk hidup dan mati,
Kita adalah ciptaan Allah yang dimuliakan dengan akal dan hati yang diberi kesempatan untuk menjadi hamba yang taat dan pemimpin yang amanah. Maka marilah kita renungkan, apakah kita sudah menjalankan peran kita dengan baik? Sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur dan khalifah yang membawa rahmat bagi semesta? Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang apa itu manusia dari pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.